Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cek Bice? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kembali lagi kita di program Halo Palembang bareng aku Mang Cek Nopal. Ya, tentunya dengan aku Cek Susan, Cak Biaso Halo Palembang, live langsung dari Studio 2 Pal TV buat ngasih informasi seputar Kota Palembang sama Sumatera Selatan. Dan hari ini hari Senin ini Nopal mengawali aktivitas, semoga di Mano Beberado lancar dan juga dalam keadaan sehat. Yang di rumah nonton TV ya, Pal TV itu ke channel digital pakai set-top box, yang lagi di jalan maupun di kantor jangan lupa streaming pakai Facebook. Benar. Karena Pal TV sekarang bisa dinikmati di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, khususnya untuk Mang Cek Bice yang pengen melalui handphonenya atau gadgetnya langsung download aplikasi UTV. Jadi bisa lebih jernih gambarnya di situ, selain mungkin Mang Cek Bice punya parabola juga di rumah. Iya, benarnya. Baik, dan kita hari ini Susan, kalau ngomong ke memang kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia, ini cukup miris di awal bulan kemarin, tepatnya kalau tidak salah di tanggal 2 Mei ya. Ini terjadi musibah di mana ada teror di kantor pusat MUI, ada teroris kabarnya yang masuk di situ, tapi sudah diamankan, tapi tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah. Penembakan di kantor MUI pusat ya. Betul. Dan untuk itu juga Mang Cek Bice, kita hari ini akan berbincang ini dengan Dr. Andes Kiai Haji Ayi Farid Alaidrus selaku Sekretaris Umum MUI Sumsel, dengan tema kita membangun kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Ayi. Alhamdulillah, berkat doa kamu semua sehat. Alhamdulillah. Lebih akrab dipanggil dengan Pak Ayi. Pak Ayi. Ini Pak Ayi ini masih seumuran lah dengan kita ya. Jiwa muda Pak. Jiwa muda harus itu. Baik, dan ini kan Nopal sama Susan tadi sempat menyinggung tentang kejadian Pak tanggal 2 Mei kemarin yang menghebohkan Indonesia, khususnya kita sebagai umat Islam nih Pak. Nah, menanggapi itu dewek dari Bapak selaku Sekretaris Umum MUI, cak mana Pak kejadian itu? Kalau kita berbicara masalah kejadian 2 Mei di kantor MUI Pusat Jalan Proklamasi 51. Sebenarnya di MUI sudah ada SOP. Setiap tamu yang datang harus daftar di resepsionis. Dari resepsionis nanti menelpon kepada kepala TU atau kepala tata usaha MUI untuk siapa yang bisa menerima itu. Kejadian itu perlu kami sampaikan karena apa? MUI merupakan organisasi yang mempunyai suatu nilai penghargaan manajemen yang cukup bagus dari ormas-ormas yang ada di Indonesia ini. Sehingga kejadian itu menurut informasi yang ada bahwa yang datang ke sana itu bernama Mustafa. Berasal dari Lampung. Dia itu sudah 3 kali ke MUI, yang terakhir adalah tanggal 2 itu. Pertama memberikan surat untuk dia itu mengaku sebagai pembantu Nabi, atau sebagai Nabi lah gitu ya. Karena itu dianggap hal-hal yang nyeleneh, kata bahasa kita Palembang ya. Nyeleneh, maka oleh MUI tidak begitu ditanggapi. Kejadian yang kedua lagi membuat surat lagi dengan ancaman. Ancaman termasuk akan membunuh lah gitu. Akhirnya yang ketiga, karena pada tanggal 2 Mei itu hari Selasa, di MUI Pusat itu setiap hari Selasa ada rapat pimpinan yang kebetulan sedang membahas masalah Ponpes Al Zaitun. Sehingga karena tidak boleh masuk karena sedang rapat, maka dia melakukan tindakan kekerasan. Menembakkan itu yang terkena resepsionisnya, Pak Bambal. Pak Bambal akhirnya ada pecahan kaca yang mengena Pak Tri, itu staf di situ juga. Karena ada penembakan, akhirnya yang lain bergerak, termasuk satpamnya.
untuk mengejar daripada Mustafa lari keluar. Setelah ketangkap oleh petugas keamanan MUI, maka ada satu memanggil Babinsa atau apa itu di daerah situ, Petugas daerah situ, proklamasi. ya? Akhirnya dari Polsek datanglah ke situ. Akhirnya setelah ditangani oleh polisi, maka pingsan. Oke. Oh, si pelaku. Si pelaku itu, tadi. Mustafa itu pingsan. Anehnya ini. Ini yang menjadikan suatu pertanyaan. Melakukan kejadian, lari, ditangkap, karena satpam ini kan tidak punya borgol. Setelah ada Babinsa tadi, borgolnya dipakai untuk pingsan. Oke. Pingsan langsung dibawa ke puskesmas di dekat situ yang namanya apa itu daerah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat dan ternyata meninggal dunia. Oke. Nah, ini timbul suatu pertanyaan dari MUI. Apakah ini sudah didesain sebelumnya? Iya. Ada ini. Atau ini ada suatu kejadian yang memang kejadian mendadak? Tapi kalau melihat kondisinya, kan tidak mungkin dia sehat dari Lampung, dari ini, kok menembak habis itu setelah ditangkap bawa ke rumah sakit meninggal. Ini adalah suatu pertanyaan yang perlu untuk diselidiki lebih lanjut. Oke, berarti ada dugaan ya Pak ya untuk penyalahan obat salah satunya mungkin di situ ya. Ada dugaan seperti itu mungkin ya. Karena kita ketahui Pak, kalau si pelaku ini berumur kurang lebih 60 tahun. Dan dengan umur seperti itu ya, itu biasanya memang sepertinya ada hal-hal yang memang harus diperhatikan Pak. Seperti itu di umur 60 tahun kan rasanya rentan. Apalagi tadi kata Bapak pingsan ya Pak ya. Forensik pun mungkin sudah melihat bahwa adanya mungkin sakit Pak di pelaku, seperti itu Pak. Kalau dari kita MUI justru apa itu memang sudah didesain. Oke. Jadi ada ketakutan-ketakutan sendiri dari kita selaku di MUI ya Pak ya? Atau di belakang ini ada yang mendesain dia. Iya. Iya. Nah. Sehingga memilih umur seperti setua itu ya, bisa Bukan dibilang itu, ya. karena umur kalau saya umur 75 tahun saya ini. Wah. 70 Tapi pertanyaan Pak, ini kan banyak mungkin teroris-teroris dulu ya yang sempat mengancam kita juga sebagai umat Islam. Nah, apakah memang kecenderungan berarti dari cuci otak seperti itu Pak yang terjadi saat ini? Ya, bisa. Kalau kami berpikir demikian. Tapi kalau kami dari MUI berpikir bahwa itu perlu kita waspadai. Iya. Karena akhir-akhir ini kejadian untuk mendiskreditkan ulama, para ustadz, para imam masjid sudah banyak terjadi. Iya, benar. Apakah ini adanya unsur kesengajaan dari pihak behind the hand? ada orang lain yang memang mempersiapkan ini untuk melakukan ke memperalat MUI. lah ya, memperalat. Terus juga menarik Pak, ini dapat info juga bahwa di tas pelaku itu tadi banyak surat-surat yang mengatakan dia nabi Pak. Nah ini setelah diselidiki mungkin dari tim MUI juga seperti apa Pak? Bukan hanya di tasnya, dia juga sudah membuat surat ke MUI 2 kali. Ya, ada surat ancaman juga yang ya, Pak. dia minta diakui sebagai nabi, sebagai utusan nabi. Karena dia itu merasa katanya pernah suatu sakit dan bermimpi ya, kalau menurut keluarganya bahwa setelah itu dia mengaku sebagai nabi atau utusan nabi. Nah, minta supaya MUI mungkin mendeklar ya kan, memberikan suatu pernyataan benar ya, tapi oleh MUI karena itu tidak hal yang tidak wajar, maka MUI tidak anggap. Maka tidak diterima oleh MUI, kira-kira demikian. Nah, tapi kalau berdasarkan itu pengajuan mereka ya Pak ya, si pelaku tadi. Tapi kalau tindakan real dari MUI, kalau misalkan ada orang seperti itu lagi, apa yang dilakukan Pak? Penolakan seperti apa yang dilakukan? Nah, memang itu salah satu kemarin itu mungkin belum sempat ditangani oleh MUI. Seharusnya mereka itu harus diterima dulu ya Pak ya? Terima dulu, diberikan penjelasan
bahwa tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad, kan? Maka kalau demikian, maka saudara itu keliru, salah. Oleh karena itu jangan diteruskan. Harusnya diberikan penjelasan yang demikian sehingga tidak terjadi suatu, ya mungkin karena kekesalan hati timbul juga sehingga melakukan itu. Tapi kalau sampai ada membawa senjata, itu kan hal yang tidak wajar. Benar sekali. Tidak wajar. Kalau sampai meninggal, Pak Bambal tadi itu. Pak Bambal sendiri orang Lampung sebetulnya. Resepsionis itu adalah orang Lampung. Orang Lampung. Ya, tapi alhamdulillah nggak sampai nelen korban jiwa Pak ya? Enggak, cuma luka di bagian belakang. Ya. Betul, mungkin dia begini kan? Iya. Bukan Mengelak kepala, ya, Pak, ya? tapi ngelak di belakang sini. Jadi kena bahu ya? Kena bahu. Kira-kira Pak setelah kejadian ini apa Pak yang harus dipersiapkan oleh MUI sendiri Pak? Kalau sebetulnya kalau MUI itu sendiri tidak merasa punya musuh, kan? Iya. MUI selalu percaya diri dan tergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah selama kita tergantung pada Allah, maka kita akan aman. Dan seperti di Sumatera Selatan ini selamanya kita terbuka aja setiap hari itu orang datang yang tidak kita kenal. Benar. Bertanya dengan berbagai macam yang ada. Persoalan pribadi, persoalan masyarakat, konflik antar mereka, itu kita terima semuanya. Oke, dan ini merupakan kejadian yang baru-baru ini terjadi ya Pak ya. Tapi dengan sesuai tema kita juga membangun kesadaran masyarakat nih Pak untuk menghargai perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia. Nah ini peran serta mungkin dari MUI, tugas dan fungsinya seperti apa Pak di Indonesia ini? MUI, karena MUI sebagai tenda besar umat Islam, maka MUI ini sebenarnya mempunyai tugas bagaimana mempersatukan bangsa ini. Karena tugas MUI yang utama adalah sebagai tugas keumatan dan tugas kebangsaan. Tugas keumatan ini ada 3. Pertama adalah khodimul ummah, pelayan umat, melayani semua kepentingan umat. Yang kedua adalah himayatul ummah, melindungi umat dari akidah, syariah, dan ibadah. Yang ketiga adalah shodiqul hukumah, adalah merupakan menjaga kerjasama dengan pemerintah selama pemerintah itu tidak melanggar syariah. Kira-kira itu dia. Yang kedua tugas kebangsaan. MUI mempunyai suatu fatwa MUI tahun 2006 tentang NKRI adalah final. Jadi NKRI sebagai wadah negara kesatuan, sebagai bangsa Indonesia, adanya yang dinamakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, satu bangsa, dan ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Ini harus kita jaga. Maka MUI dengan agama yang lain, MUI Islam kan punya konsep, ada beberapa ayat. Misalnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Di situ dikatakan, hai sekalian manusia, diciptakan atas kamu sekalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling ta'aruf, saling mengenal, saling komunikasi, saling silaturahmi. Ini dijaga dengan baik. Karena untuk kepada Allah itu tergantung inna akramakum indallahi atqakum. Itu satu. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah 256 juga dikatakan bahwasanya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menjalankan agama atau memeluk agama. Silakan. Kamu mau Islam, mau Kristen, tidak ada paksaan. Islam tidak memaksakan kamu harus beragama Islam. Yang ketiga juga bahwasanya Islam memberikan kebebasan kepada mereka. Lakum dinukum waliyadin.
Untuk kamu agamamu, untukku agamaku. Jangan memaksakan kehendak itu. Ini konsep MUI dalam mengatasi masalah-masalah kebersamaan beragama. Oleh karena itu, MUI ada yang namanya Islam Wasatiyah. Islam pertengahan, Islam berkeseimbangan, Islam yang tidak radikal. Ya, tapi tetap tertumpu pada syariah. Ya. Jadi Islam yang berkeseimbangan, Islam pertengahan, Islam yang tidak radikal. Nah, ini harus ditata. Intinya di sana adalah toleransi. Toleransi sesama umat. Toleransi sesama umat beragama. Nah, toleransi itu sampai di mana? Nah, ini kita tahan terlebih dahulu, Pak Ayi. Iya, karena ini semakin menarik. Toleransi antar beragama itu seperti apa? Ya. Nah, ini Mang Cek Wice, kita bakalan ngebahas lagi tentang toleransi antar umat beragama. Di sini yang pastinya dengan Bapak Ayi. Setelah yang siko ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Kita masih bersama Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ayik Farid Alaidrus, Sekretaris MUI Sumatera Selatan. Dan kita masih membahas dengan tema membangun kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak, mengenai toleransi agama. Nah, ini kalau di Palembang dewek cak mano, Pak? Yeah. Toleransi agamanya. Ya, alhamdulillah kalau di Sumatera Selatan tidak ada konflik antar agama. Alhamdulillah ya, Pak ya. Alhamdulillah, itu yang namanya zero konflik. Zero konflik ya. Hal ini kenapa bisa terjadi demikian? Maka kunci daripada toleransi pertama adalah saling menghargai. Iya. Kedua, saling menghormati agama dan kepercayaannya. Iya. Jangan memaksakan. Misalnya, sekarang kan sudah menjadi suatu kebiasaan pejabat yang menyampaikan salam. Ya. Banyak salam semua agama. Benar. Ya. Padahal itu dalam prinsip agama kan tidak boleh. Benar, tidak Pak. boleh. Jadi kalau kita sesama agama cukup misalnya kita umat Islam menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Cukup Sampai di situ. Sampai di situ. Nggak usahlah sampai ke yang lain. Jangan menimbulkan nanti seolah-olah kan mengakui agama yang itu lain. sama ya, Pak ya, jadinya ya. Itu yang menjadikan suatu permasalahan. Itu pertama. Yang kedua, yang menghargai kepercayaan, misalnya sering timbul konflik itu karena pendirian rumah ibadah. Ya, Oh iya benar, Pak. Rumah ibadah, karena rumah ibadah itu ada aturannya. Ada PBM namanya, Peraturan Bersama Menteri. Peraturan Bersama Menteri itu bahwa untuk mendirikan rumah ibadah harus ada umatnya yang menggunakan rumah ibadah itu minimal 90 orang. Kalau di suatu kelurahan. Dan 60 orang yang agama lain itu menyetujui. Oh, berarti ada penyetujuan juga ya, Pak ya. Nah, ini kalau ini dilakukan tidak akan terjadi konflik. Ini kan kadang-kadang adanya manipulasi data. Ya. Nah, manipulasi data ini menimbulkan konflik, menimbulkan demo, menimbulkan yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka untuk menjaga toleransi beragama itu dua itu yang penting. Satu, saling menghargai dan saling menghormati dan mengikuti aturan yang ada. Ada tiga hal. Nah, ini kalau ini dilaksanakan maka tidak akan ada konflik di antara antar agama. Yang kedua, kalau ada gejala konflik, ini perlu adanya tokoh-tokoh agama yang bersangkutan. Misalnya, yang mendirikan gereja adalah kelompok Katolik misalnya, atau
Kristen Iya. atau Selain agama yang Islam mana? ya. Nah itu supaya bertemu dengan ada yang namanya forum kerukunan umat beragama FKUB untuk menyelesaikan di antara mereka di situ. Ini yang terjadi di Sumatera Selatan. Oke, Oh, jadi oke. sebenarnya KUB adanya ya? KUB ya. FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Baik, berarti ada sinergi ya, Pak ya. Di FKUB ini anggotanya adalah majelis-majelis agama Oke. seperti MUI, terus adanya Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Oke. Ini ada di sana, sehingga kalau ada permasalahan mereka bisa berkumpul di sana. Oke, itu untuk kerukunan antar beragama. Antar ya, Pak, beragama. ya. Nah, ini kan tadi sempat disebutkan juga di awal-awal tugas utama keumatan yang dilakukan MUI, salah satunya kerjasama dengan pemerintah ini, Pak. Nah, ini bisa diceritakan juga tentang kerjasama atau sinergi dengan pemerintah kita seperti apa, Pak? Khususnya untuk di Sumsel. Kalau di Sumsel ini kan tugas MUI sebagai mitra pemerintah itu kan termaktub juga di dalam PP 151. Majelis Ulama Indonesia merupakan partner pemerintah dalam pembangunan keagamaan. Pembangunan keagamaan termasuk masalah-masalah yang menyangkut tadi itu akidah, syariah, dan ibadah. Karena munculnya aliran-aliran sesat. Kan muncul ya. Ada yang mengaku sebagai Raja Adil di UI ya. Ada yang mengaku ilmu pelindung kehidupan. Ada yang mengaku sebagai kekerukunan al-haq. Ini aliran-aliran sesat yang arahnya berbeda dengan akidah-akidah yang ada di dalam Islam. Maka kalau aliran sesat ini dibiarkan akan menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, maka jangan merepotkan pemerintah. Maka MUI menangani masalah-masalah yang demikian ini dalam rangka mendukung terciptanya pemerintahan yang kondusif. Nah, ini dalam hal tindakannya seperti apa, Pak, yang dilakukan? Ini kan tadi membahas tentang aliran-aliran sesat. Nah, mungkin di Sumsel ini ada juga, Pak, bermunculan tentang aliran-aliran baru yang di luar dari kaidah Islam kita seperti itu. Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Ada muncul yang namanya aliran Raja Adil di UI. Maka kita MUI turun. Maka kita mempunyai yang namanya Komisi Pengkajian dan Komisi Fatwa. Komisi pengkajian itu mengkaji apa yang terjadi di situ, bekerja sama dengan MUI kabupaten setempat. Nah, setelah itu nanti setelah hasilnya bahwa dia itu memang merupakan suatu aliran yang sesat, MUI punya 10 kriteria aliran sesat. Apa itu? Apabila dia 10 kriteria itu misalnya satu misalnya. Salah satunya ya, Pak ya. Melanggar rukun iman yang 6. Satu aja. Sudah sesat. Itu sudah sesat ya, Pak. Ya. Terus mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak mengakui identitas agama. Al-Quran. Itu sudah. Apalagi mengaku dia Raja Adil, dia mengaku raja yang demikian. Itu sudah sesat. Kalau dia kriteria 10 kriteria yang dimiliki MUI sudah dilanggar, maka itu adalah aliran sesat. Maka MUI mengeluarkan fatwa yang namanya aliran itu sesat dan menyesatkan. Nah, ini yang menjadi suatu problema bahwa MUI sudah mengeluarkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan menyesatkan sekitar tahun 85. Sampai sekarang tidak dibubarkan oleh pemerintah. Begitu ya, Pak ya. Itu idealnya seperti apa, Pak? Harus dilakukan pembubaran harus dibubarkan. Seperti apa, Pak? Harus dibubarkan, dilarang. Dilarang, ada pembinaan kembali atau seperti apa? Ya, ada pembinaan otomatis. Nah, seperti di Sumatera Selatan
dari Ahmadiyah di seluruh Indonesia yang berani mengeluarkan pelarangan Ahmadiyah hanya Gubernur Sumatera Selatan. Waktu itu Pak Mahyudin melarang, maka Ahmadiyah di Sumatera Selatan kan Tidak ada. Ya. Kalau ada langsung kita ambil langkah. Ya. Harusnya demikian. Kalau dengan demikian maka kemudian ada lagi aliran yang namanya AKI. Oke. Aki apa itu, Pak? Amanah keagungan ilahi. Dia melanggar tidak perlu sholat, tak perlu puasa, yang penting eling. Iya, niatnya Pak ya. Niatnya Ingat. ada, ingat itu ya. Nah, ini kan aliran sesat. Aliran ini harusnya MUI Sumsel sudah mengeluarkan fatwa tentang AKI itu adalah sesat dan menyesatkan, dan mereka sudah kembali katanya untuk mengadakan syahadat. Iya. Tapi ternyata mereka masih berkembang sekarang ini. Seharusnya kalau MUI sudah mengeluarkan fatwa, minimal kemarin sudah kami ajukan ke Kejaksaan Tinggi supaya dikeluarkan pelarangan untuk Sumatera Selatan oleh Kejaksaan. Oke. Nah, bagaimana Pak MUI menanggapi hal-hal tersebut? Kan itu bisa menjadi salah satu kendala Pak ya? Iya. Kendala dari MUI untuk menangani seperti aliran sesat seperti itu Pak, hal-hal baik aksi kekerasan maupun yang lainnya. Bagaimana Pak itu Pak? Sampai sekarang belum juga. Maka itu yang menjadi yang selalu kita sampaikan. Iya. Follow up dari fatwa, MUI kan tidak punya kekuatan kekuatan Memaksakan untuk seperti memaksakan itu. bahwa itu harus. Maka harus ada surat keputusan, entah gubernur, entah Presiden. entah Kejaksaan Tinggi. Iya. Kalau Ahmadiyah itu hanya keluar pusat itu adalah keputusan 3 menteri. Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung. Belum ada kepresnya. Oke. Jadi harus kepres Pak ya. Jadi baru Misalnya memang- kepres di keputusan Presiden bahwa itu dilarang. Misalnya kayak HTI, adanya kepres. Hizbut Tahrir. Iya. Iya. Dilarang oleh Presiden. Nah, FPI. Iya. Nah, seharusnya Cepat bubar ya, Pak, ya? demikian. Kalau ini demikian, tidak akan adanya konflik seperti kejadian di Jawa Barat. Iya. Ahmadiyah diserbu. Terus di suatu tempat lagi kejadian. Iya. Seharusnya setiap ada larangan, ada fatwa MUI, harus ada tindak lanjut daripada pemerintah yang punya wewenang, power, kekuasaan, mempunyai kewenangan hukum Iya. untuk menindak mereka itu. Iya. Nah, itu. Berarti lambat ya Pak ya untuk urusan seperti itu ya. Iya. Mungkin Ini di bisa segi dibilang ya. birokrasi juga agak ribet ya prosesnya seperti di itu ya situ. Pak ya. Nah terus kalau melihat dari segi toleransi Pak antar umat beragama, ini kan di Sumsel khususnya di Kota Palembang ini kan multikultur untuk di beberapa daerah yang seperti di daerah Kapitan, Ya, di situ kan dia ada mayoritas ada yang Tionghoa. Kristen, Tionghoa, terus juga ada yang Islam. Nah, untuk mereka sendiri saran dari tim MUI mungkin Pak di tengah lingkungan yang kultural ya. seperti itu, toleransi seperti apa yang bisa dilakukan Pak? Kalau di Palembang khususnya atau Sumatera Selatan pada umumnya, saat ini tidak terjadi masalah. Iya. Iya. Tidak terjadi masalah karena tadi itu rasa saling menghormati, saling menghargai ini muncul di masyarakat, sehingga konflik horizontal antar agama tidak muncul. Oke. Itu satu. Kedua, kemungkinan karena kondisi kemasyarakatannya itu sudah kondusif, sudah bagus, sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang perlu dipermasalahkan. Misalnya ada masalah sedikit, kalau bisa dihilangkan, yang besar dikecilkan, kan begitu. Kalau di Kapitan itu kan ada historisnya. Di situ dulu adalah Kapten Cina. Iya, di situ. betul. Maka dia itu mendapatkan pemeliharaan rumah itu oleh pemerintah. Kemudian ada juga Kampung Al-Munawar. Al-Munawar. Nah, itu kampung di 13 Hulu. Itu juga direhab oleh pemerintah dalam rangka menjaga
kultur keagamaan yang berkembang di masing-masing daerah. Sehingga dengan demikian maka mereka diposisikan sama, sehingga terjadinya suatu kerukunan yang baik antara umat beragama ini. Oke. Mungkin kalau melihat Pak dari MUI sendiri itu kan kita secara keseluruhan ya Pak ya. Kalau melihat anak-anak remaja saat ini Pak, bagaimana Pak untuk toleransinya sendiri Pak? Ataupun edukasi kepada masyarakat khususnya anak-anak remaja saat ini Pak? Anak-anak remaja sekarang ini kan pengaruh daripada satu pendidikan, Iya, kedua daripada medsos. Iya. Betul. Karena pendidikan kita sekarang ini sudah meninggalkan nilai-nilai religius, nilai keagamaan yang sangat tipis diberikan. Iya. Nilai kebangsaannya juga hilang. Iya. Yang namanya pendidikan moral Pancasila. Betul. Namanya itu sudah sejak adanya reformasi sudah sekian tahun hilang. Maka ini perlu adanya suatu reposisi daripada pendidikan itu sendiri. Oke. Apalagi masalah medsos. Medsos hal-hal yang sangat sensitif terhadap kerusakan moral generasi muda sangat mudah ditangkap. Iya. Betul. Tidak ada selektif daripada Kementerian Penerangan dan Mass Media ini untuk menyetop hal-hal yang demikian ini di dalam medsos, akun-akun medsos. Iya. Iya. Kalau MUI punya yang namanya fatwa tentang muamalah bermedsos. Muamalah itu melaksanakan medsos. Melakukan kegiatan medsos walaupun dia itu benar. Kalau dia menimbulkan satu permasalahan umat, jangan. Oke. Tidak boleh. Oh, tidak usah di posting atau apa ya Pak ya? Jangan istilahnya jangan diekspos gitu ya. Apalagi mengatakan orang lain walaupun itu benar. Tapi kalau menimbulkan permasalahan tidak boleh di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oke. Maka MUI punya beberapa perangkat lunak yang mengenai fatwa tentang bermuamalah melalui medsos. Ini ada yang boleh, ada yang tidak. Yang benar, walaupun benar, kalau ini menimbulkan suatu madorot, jangan dilakukan. Nah, inilah yang namanya hoax, ya kan? Iya, Betul. Hoax ya Pak ya. Ya, karena terkadang ini Pak, memang kalau kita perhatikan terkhusus untuk remaja generasi muda melihat gadget itu sebagai informasi ya. Iya, majelis informasi. Majelis informasi. Iya. Nah, ini mungkin dari segi memberantas hoax ataupun tindakan yang dilakukan MUI melihat peran serta dari media sosial seperti ini ada batasan khusus atau tidak, Pak? Nanti yang dilakukan kepada para akun-akun penyebar hoax seperti itu, Pak. Tapi setelah yang satu ini kita akan berbincang mengenai itu. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang masih membahas tentang menghargai perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia. Ini masih ngobrol-ngobrol dengan Pak Ayi mengenai tentang balik-balik tentang peran serta di era modern ini kan ada digitalisasi, Pak. Di mana kadang budak-budak muda ini lebih rentan ngelihat informasi di gadget. Nah, kadang nerimo mentah-mentah nyobain. Nah, ini Pak Ayi. Nah, terkadang kendala mungkin dari tim MUI juga untuk membatasi atau memberikan edukasi tentang berita-berita hoax ya ini, Pak. Terus juga peran serta dari MUI melihat banyaknya dai-dai yang memberikan informasi tentang ilmu agama melalui media sosial. Ada batasan-batasan dewek enggak itu? Jadi MUI sebetulnya jauh-jauh hari sudah mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bermuamalah melalui medsos. Bermuamalah melalui medsos ini ada beberapa yang dianjurkan dan beberapa yang dilarang. Yang dianjurkan agar
mereka yang bermuamalah melalui medsos ini menyampaikan yang benar. Yang benar. Tapi juga di dalam fatwa itu dinyatakan bahwasannya yang benar pun kalau dia itu menimbulkan suatu permasalahan umat, menimbulkan madorot, agar jangan disampaikan. Berarti ada pelarangan, ada anjuran. Nah, disitulah yang perlu MUI harus terus mensosialisasikan tentang fatwa bermuamalah melalui medsos ini. Di samping itu kita berharap, MUI berharap agar para dai yang menyampaikan dakwahnya juga menganjurkan kepada generasi muda agar berhati-hati dalam menggunakan medsos ini. Jangan menimbulkan permasalahan, apalagi nantinya terkena pelarangan undang-undang IT. Nah, kan? Nah, itu timbul berbahaya nantinya. Maka berhati-hati, maka para dai agar menganjurkan kepada anak-anak muda untuk menjaga bagaimana dia menggunakan medsos ini dengan baik dan benar. Yang ketiganya bahwasanya MUI berharap agar lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga yang menangani masalah medsos ini untuk bisa mengurangi akun-akun yang bersifat sensitif terhadap perusakan moral generasi muda ini supaya bisa disingkirkan, sisihkan. Karena apa? Kunci daripada pendidikan anak karena akhlak. Karena Nabi pun waktu diutus pertama kali adalah bukan disuruh sholat, tapi innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini yang harus disampaikan oleh para dai, bahwa bukan sholat dulu, bukan syariah dulu, tapi akhlak dulu yang pertama, baru masuk kepada syariah. Karena akhlak waktu periode Makkah, periode Madinah baru masalah syariah, masalah hukum dan sebagainya itu. Oleh karena itu kita berharap agar kerjasama MUI dengan seluruh para dai, para alim ulama untuk bisa menyebarkan pendidikan moral generasi muda ini dengan baik dan benar. Di samping itu juga perlu dipahami oleh para dai bahwa di samping masalah-masalah medsos, juga masalah-masalah makanan yang halal. Nah, ini karena kita dengar memang MUI ini juga mengeluarkan label halal untuk produk-produk yang ada di Indonesia. Nah, ini Cak Bano ceritanya. Ya, MUI sebetulnya mendirikan yang namanya LPPOM MUI itu tahun 89. Lama. Gara-gara apa? Gara pada waktu tahun 88. Itu ada isu 300 jenis makanan mengandung lemak babi. Yang ditemukan oleh ahli pangan dari Universitas Brawijaya Malang. Maka tahun 89 MUI mendirikan LPPOM langsung MUI. Pemerintah belum. Ya. Dan baru bisa mengeluarkan sertifikat halal tahun 94 setelah 5 tahun meneliti bagaimana makanan itu supaya pure halal gitu. Nah, kriterianya seperti apa, Pak? Kira-kira, Pak? Kriterianya untuk makanan itu halal adalah pertama bahannya harus halal. Bahannya. Misalnya gandumnya. Gandumnya harus ada sertifikat halal sudah. Kedua, bahan tambahannya apa? Harus ada sertifikat halal. Yang ketiga, prosesnya. Prosesnya harus bersih dari najis dan yang haram. Misalnya, suatu pabrik itu pabrik kecap. Ternyata walaupun dipagar
di sana masih ada anjing yang masuk, tidak akan dikeluarkan sertifikat halal. Wah, seperti itu. Jadi harus terlepas dari najis dan haram. Oke. Nah itu. Maka pertama adalah bahannya, kedua bahan tambahannya, yang ketiga adalah prosesnya. Maka di dalam Islam dikatakan bahwa yang halal itu dikatakan li zatihi, karena zatnya, dan li ghairihi, karena prosesnya. Karena yang halal ini juga bisa menjadi haram. Iya. Benar. Misalnya ayam. Ayam disembelihnya tidak cara yang syariah. Maka dia menjadi bangkai, menjadi haram. Benar. Sekarang kan sering ada begini. Iya. Di pasar menjelang Lebaran, belum mati masukkan air panas. Iya, benar. Itu kan sering kan? Iya, sering terjadi. Nah ini hati-hati. Jadi proses-proses yang demikian ini harus kita waspadai. Itu prosesnya. Oke. Tapi sekarang yang lebih berbahaya lagi, kalau kita lihat di supermarket, segala makanan yang tidak ada label halal, masuk Pak ya. masuk di dalam supermarket. Nah ini supaya kita hati-hati dalam memilih makanan yang ada di supermarket itu. Pilih kalau bisa yang sudah punya label halal. Ya, seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa sejak tahun 2014 ada undang-undang yang namanya Undang-Undang Produk Halal. Ada namanya badan namanya BPJPH. Badan badan yang istilah jaminan produk halal yang dibuat oleh pemerintah. Maka sekarang label halal yang mengeluarkan adalah pemerintah. Bukan MUI lagi. Bukan MUI lagi ya. Tapi fatwanya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah melihat audit daripada makanan yang diaudit oleh para peneliti itu, disampaikan ke MUI, difatwakan oleh MUI, menjadi fatwa itu adalah halal. Nah, Dan ini mungkin ya? Susan, ini sebenarnya masih banyak obrolan kita ini ya, tapi melihat durasi waktu kita sudah hampir di penghujung program Halo Palembang, mungkin terakhir Pak, untuk pengajuan label halal di MUI ya Pak ya, seperti itu. Dan mungkin himbauan harapan untuk masyarakat khususnya untuk mengenai toleransi antar beragama di Sumatera Selatan ini Pak, boleh disampaikan kepada pemirsa. Terima kasih kepada seluruh umat beragama di Palembang, khususnya di Sumatera Selatan pada umumnya. Mari kita jaga kerukunan umat beragama ini secara baik dengan cara satu adalah saling menghormati antar umat beragama, saling menghargai kepercayaan masing-masing agama, sehingga tidak ada singgungan atau tidak ada konflik horizontal antar beragama di antara kita. Oleh karena itu, marilah mulai saat ini dan seterusnya kita jaga untuk tetap menghargai agama lain dan menghargai agama kita. Juga menghormati agama lain dan menghormati agama kita. Maka oleh karena ini jangan mempercampur adukkan agama itu dalam satu hal yang istilahnya yang tertentu misalnya. Jangan agama itu, bukan agama itu sama, tidak. Tapi agama punya suatu akidah masing-masing, punya syariah masing-masing, mempunyai tata ibadah masing-masing yang harus kita hormati oleh masing-masing agama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Ayi ya sudah hadir di sini bincang-bincang dan memang benar-benar bermanfaat, dan juga semoga pemirsa di rumah ini bisa mengambil manfaat dari dan kedepannya Sumatera Selatan ini tidak ada ataupun zero yang namanya kekerasan konflik antar umat beragama. Baik, dan juga jangan lupa untuk Mang Cek Bicek kalau nak label halal, nak konsultasi silahkan langsung dengan tim MUI ya, iya, Pak ya. Tim Baik, MUI. tidak terasa Susan, kita sudah di penghujung program Halo Palembang hari ini, yang pastinya untuk Mang Cek Bicek yang pengen tahu tentang informasi
seputar Kota Palembang dan sekitarnya. Selalu ikuti perkembangan di Halo Palembang dari jam 9 sampai dengan jam 10 paginya setiap hari ya. Dengan berbagai presenter dari Palembang TV dan juga berbagai narasumber yang informatif. Dan akhir kata, aku Mang Cek Nopal. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini